Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai AI generatif teks sebagai partner belajar, meningkatkan kreativitas atau mengancam integritas akademik. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung, ngerasa kebingungan untuk mencari ide sesuatu, atau masih belum bisa memahami mata mata kuliah di perkuliahan? Kalau misalkan kalian masih kebingungan, kalian bisa membantu mencari jawaban atau penjelasan di ChatGPT atau Gemini atau bahkan AI yang lainnya. Nah, yang tadi aku sebutin itu contoh dari AI generative text. Kalian tahu gak sih AI generative text itu apa? Pasti kalian nggak tahu. Ya udah, aku bantu jelasin ya. Jadi, AI generative text yaitu teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks secara otomatis. Dia juga tidak hanya menjawab pertanyaan, dia juga tidak sekedar hanya menjawab pertanyaan saja, tetapi dia juga bisa membantu membuat ringkasan atau outline penelitian. Nah, bahkan dia juga bisa membuat konsep yang sangat sulit tapi mudah dipahami oleh kita gitu. Jadi sangat mudah dipahami oleh kita gitu. Bagi mahasiswa, AI ini jelas sangat relevan karena bisa menjadi partner belajar hingga 24 jam per hari. Tapi dari situ muncul juga pertanyaan, apakah AI ini akan meningkatkan kreativitas mahasiswa atau malah akan mengancam integritas yang mahasiswa miliki? Nah, dari video ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, studi kasus pemanfaatan AI dalam pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, dampak positif serta tantangan negatifnya. Dan yang ketiga, kesimpulan serta rekomendasi bagaimana mahasiswa dalam menggunakan AI. Supaya gampang dibayangin, anggap AI itu kayak otak digital. Bedanya otak ini nggak lahir dari rahim, tapi dari data. Semakin banyak data yang dia pelajari, semakin pintar juga cara dia mengenali pola. Contohnya kalau kita kasih ribuan foto kucing dan anjing, AI bisa belajar. Oh, telinga kucing itu biasanya lancip, dan anjing cenderung lebih panjang moncongnya. Lama-lama tanpa kita kasih tahu lagi, AI bisa otomatis bedain mana kucing dan anjing. Nah, proses ini disebut machine learning alias pembelajaran mesin. AI belajar dari pengalaman, persis kayak manusia yang makin jago kalau sering latihan. Ada juga level yang lebih rumit, namanya deep learning. Ini meniru cara kerja otak manusia dengan jaringan syaraf buatan. Kalau machine learning cuma belajar pola sederhana, tetapi deep learning bisa menangani hal-hal yang kompleks, seperti mengenali wajah, memahami suara, bahkan bikin gambar atau tulisan yang mirip buatan manusia. Kalau kalian pakai handphone sehari-hari, AI itu udah banyak banget dipakai. Yang pertama itu ada di Google Maps. Nah, AI ini bisa menghitung rute tercepat, bisa prediksi macet. Yang kedua ada TikTok, Instagram, dan YouTube. AI bisa merekomendasi video sesuai minat kita. Yang ketiga itu ada Face ID di iPhone. Itu AI bisa mendeteksi wajah buat buka kunci. Yang keempat ada voice assistant kayak Siri ataupun Google Assistant. Itu tuh AI bisa menjawab pertanyaan, atur alarm, bahkan bisa kirim pesan hanya lewat suara. Yang terakhir, di rumah sakit AI bantu dokter membaca hasil ronsen lebih cepat dan lebih akurat dibanding mata manusia. Nah, jadi kalau ada yang bilang AI itu masih jauh atau cuma teori, sebenarnya enggak. AI udah ada di sekitar kita, tetapi
kita tidak sadar. Sih manfaat dan tantangan AI di masa depan. Sebenarnya kalau ngomongin manfaat itu, AI jelas lebih mudah, lebih mempermudah kita dalam dunia pekerjaan. Tadinya ribet menjadi lebih cepat, yang tadinya susah menjadi lebih sederhana. Di industri otomotif, AI dipakai buat mobil tanpa supir. Terus di dunia di dunia pendidikan, AI bisa menjadi tutor yang membantu siswa belajar kecepatan sesuai posisinya masing-masing. Nah, di manfaat tersebut pasti kita ada tantangannya. Tantangan yang pertama itu privasi data. AI butuh data dalam jumlah besar. Tapi kalau data kalian bocor, itu bisa bahaya tahu. Terus yang kedua lapangan pekerja. Lapangan kerja. Banyak orang takut pekerjaannya digantikan mesin. Nah, itu benar ya. Terus yang ketiga itu etika. Kalau AI salah ambil keputusan, siapa sih yang mau bertanggung jawab? Makanya, masa depan AI itu tergantung kita sebagai manusia. AI hanyalah alat. Kalau kita digunakan dengan sebaik-baiknya, AI bisa jadi partner luar biasa buat membangun dunia yang lebih baik. Menurut kalian, AI lebih banyak sisi negatifnya apa sisi positifnya? Komen ya guys. Jadi kesimpulannya itu AI generatif teks punya dua sisi. Yang pertama, jika dia digunakan dengan benar, nah itu dia yang tadi saya bilang. Dia akan menjadi partner yang efektif dan membantu brainstorming, memberi penjelasan tambahan dan memperbaiki tulisan. Tapi kalau digunakan untuk jalan pintas, contohnya hanya mengcopy paste jawaban dari AI, justru ia merugikan mahasiswa sendiri dengan menurunkan kemampuan berpikir kritisnya dan merusak integritas akademik. Jadi, rekomendasi saya yaitu gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti belajar. Kedua, selalu verifikasi jawaban dari AI dengan menggunakan pengganti sumber sumber ilmiah atau buku kulit. Tiga, manfaatkan AI sebagai ide awal, diskusi, dan koreksi. Tapi tetap kembangkan dengan pemikiran pribadi. AI bisa membuat benar-benar menjadi alat yang mendukung kreativitas dan kualitas pembelajaran mahasiswa. Satu lagi, tanpa mengorbankan nilai kejujuran akademik. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.